Jagat dunia sosial media baru-baru ini kembali dikejutkan dengan aksi yang dilakukan oleh Ibunda Harvey Mois di akun media sosialnya beberapa waktu lalu. Terlepas dari itu, masih menjadi berita di mana Harvey Mois pun menjadi tersangka ke-16 kasus mega korupsi tambang timah. Lantas, seperti apakah kehebohan yang ditimbulkan oleh Ibunda Harvey satu hari sebelum penangkapan anaknya? Benarkah sesuatu telah dilakukan oleh mertua Sandra Dewi tersebut untuk menghalau serangan warganet yang mungkin menyasar kepada akun media sosialnya? Dan yang lebih mengejutkannya lagi, pada hari ini Sandra Dewi pun datang ke Kejaksaan Agung untuk memenuhi panggilan dan dimintai keterangannya. Lalu seperti apa detik-detik Sandra Dewi datang ke Kejaksaan Agung? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus mega skandal korupsi tata niaga komoditas timah yang telah menetapkan 16 tersangka termasuk diantaranya Harvey Mois saat ini diketahui memang tengah dilakukan pemeriksaan mendalam oleh pihak Kejaksaan Agung. Terlepas dari kasus yang menimpa Harvey Mois, dalam unggahannya di media sosial pada Selasa 26 Maret 2024 lalu, Irma Silviani atau yang akrab disapa Irma Mois rupanya sempat mengunggah foto dirinya tengah menghadiri acara pesta ulang tahun seorang kenalannya. Ya, mertua Sandra Dewi ini pun seperti biasa memperlihatkan sikap anggun kala berkumpul bersama kawan-kawannya. Foto itu pun sempat menjadi bahan pergunjingan warganet yang seolah tidak habis pikir dengan dugaan kejahatan yang dilakukan oleh putranya tersebut. Sementara itu, mertua Sandra Dewi ini pun masih terus bungkam mengenai permasalahan yang kini sedang menimpa sang anak. Meski begitu, pasca sang anak diketahui telah ditetapkan menjadi tersangka, ia pun terlihat mengunci akun sosial medianya. Dan yang mengejutkannya lagi, pada hari ini Sandra Dewi pun akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Agung untuk dimintai keterangannya sebagai saksi. Ya. Sandra, boleh. Sandra, gimana mbak persiapannya mbak? Ini mau dokter mbak, kan kamu mau dokter. Rasanya cuma makan enak gak? Oh enak sekali makan. Hari ini ya, tim penyidik memanggil 2 orang saksi dari pihak swasta. Jadi seluruhnya kita sudah memeriksa 174 saksi dengan 16 tersangka. Masih berjalan pemeriksaan sampai saat ini. Saksinya ada dari kalangan Swasta. Terus tim penyidik juga lagi melakukan pendataan aset, tracing terhadap 16 tersangka. Ya, ini update-nya tadi, lagi diperiksa. Nanti kita akan rilis mengenai data-data lengkapnya terkait orang yang akan diperiksa. Belum, ini dari kalangan swasta. benar Pak Robert. Ya. Oh, saya belum tahu siapa orangnya. Nanti pasti ada rilisnya. Saya belum dengar itu. Kalau misalnya di kalangan artis ada ya mungkin lihat aja nanti perkembangannya. Ya itu semua kepentingannya penyidiknya. Jadi untuk saat ini dari pihak kalangan swasta semua ya Pak ya? Swasta semua dua-duanya. Dan terus akan dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh teman-teman penyidik. Sementara itu, di tengah diamnya mertua Sandra Dewi mengenai hal tersebut, seolah menguak rasa penasaran untuk lebih mengetahui seperti apa latar belakang suami Sandra Dewi tersebut. Ya, Harvey Mois pun disebutkan berasal dari keluarga konglomerat yang juga berbisnis di bidang pertambangan batubara dan lahir dari ayah bernama Hayong Mois
dan sang ibu Irma Silviani atau Irma Mois. Harvey memiliki keluarga besar yang terdiri dari 5 anak laki-laki dan 1 perempuan. Dan disebutkan jika Harvey pun menjalankan bisnis tersebut secara turun-temurun. Maka dari itu tidak sepatutnya dipertanyakan bagaimana Sandra Dewi memiliki kekayaan seperti terlihat dalam vlognya. Ya, rumah yang berkonsep minimalis dan juga memiliki lift dan tangga terpisah untuk menghubungkan satu lantai dengan lantai lainnya. Oke, ini lantai pertama. Sekarang kita menjemput Rafa Mois. Biasanya dia tuh main di lantai 1, ruang tamu. Oke, sekarang kita ke lantai 1 karena biasanya Rafa itu pagi-pagi itu biasanya dia main di lantai 1 sama papanya. Ganteng, dimanakah kamu anak ganteng? Nah, biasanya di lantai 1 ini Rafa main di sini nih, bangun tidur, habis mandi, nemenin kita. Biasanya papanya bikin sarapan di sini, nonton TV. Terus kadang-kadang kalau kita makan, Rafa juga duduk pakai kursi itu. Wah, Rafanya nggak ada nih. Wah, Rafanya tidak ada di lantai 1. Mana ya yang kawannya ya? Oke, lantai 1 Rafanya nggak ada. Tapi biasanya Rafa di sini nih kalau misalnya lagi nunggu dijemput sama maminya, sama papanya, kalau mau pergi, Rafa bisa nunggu di sini. Oke, biasa juga dia mainnya di kolam renang samping, tapi Rafanya nggak ada. Ya udah, kita sekarang ke kantor papanya atau office papanya di atas, atau ke kamarnya apa sama papanya, siapa tahu Rafa ada di situ. Yuk. Memiliki kolam renang di lantai 1. Bahkan, Sandra Dewi pun juga memiliki satu ruangan khusus di lantai 2 untuk sang suami bekerja. Dan uniknya lagi, di dalam kantor tersebut juga terdapat ruang lain berupa kamar yang menurutnya menjadi kamarnya bersama sang suami. Selain itu, di lantai 3 rumahnya dikhususkan untuk teritori sang buah hati, di mana bisa menghabiskan seluruh waktunya untuk bermain, belajar, ataupun beristirahat. Maka seperti inilah saat Sandra Dewi menunjukkan seperti apa kemewahan rumah berlantai 3 yang dimilikinya pada saat itu. Coba kita naik tangga aja ya, supaya itu lebih sehat. Kita ke lantai 2, ke kantor papanya Rafa di rumah, dan ke kamarnya aku. Oke. Halo Kak. Hai. Nih sekarang kita ke lantai 2. Lantai 2 ini teritorinya papanya Rafa. Apa? Wuih. Tidak ada anaknya, yang ada papanya. Anaknya nggak ada, yang ada papanya. Oke, karena anaknya nggak ada, coba kita lihat di dalam. Oh, jadi kalau papanya Rafa lagi kerja, di sini biasa Rafa nemenin. Gitu. Kok nggak ada Rafa? Gimana anak kecil itu? Nggak ada di sini juga. Tuh lihat, nggak ada Rafanya. Ini kamarnya saya sama papanya Rafa. Jadi kalau weekend Rafa itu tidur sama kita. Di kamarnya nggak ada, di wardrobe nggak ada. Oke. Sekarang terakhir lantai 3. Nah, kalau ini lantai papanya Rafa. Habis itu lantai 3 lantainya Rafa. Yuk, kita langsung saja lihat ada nggak nih. Langsung kita ajak pergi ya Rafanya ya. Baik, Yafa mana Mami? Yafa mana? Tunggu sebentar. Yafa mana? Lantai terakhir, kamarnya Rafa. Oke. Lantai 3 ini, tadi kan lantai 2 teritori papanya Rafa. Sekarang lantai 3 teritorinya Rafa Mois. Rafa, biar kalau nanti gede Rafanya nggak nabrak aja kalau lagi main. Mois. Rafa Mois. Mana ya Kak Mami? Ini teritorinya Rafa.
biasanya aku makeup di sini, pompa di sini. Ini freezer AC-nya Rafa. Mainannya ada freezer AC, ada kulkas AC fresh, menyusun langsung juga. Diduga ikut tersandung dalam skandal yang dilakukan sang suami, Sandra Dewi pun tentu tidak menyangka jika pernikahannya yang hampir berjalan selama 8 tahun tersebut mengalami permasalahan seperti ini. Lantas, seperti apakah Sandra Dewi mengungkap alasan untuk memutuskan menikah dengan Harvey Mois? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi. Saksikan Intens Investigasi 5 kali sehari hanya di YouTube channel Intens Investigasi. Hampir 8 tahun mengarungi bahtera rumah tangga, Sandra Dewi tentu tidak menyangka jika kehidupan bak surga yang diberikan sang suami justru malah membawanya pada permasalahan yang mungkin bisa dibilang menjadi sebuah cobaan terberat dalam hidupnya tersebut. Seperti diketahui, Sandra Dewi dinikahi oleh sang suami dengan pesta yang begitu megah, di mana pernikahan mereka pun digelar di Disneyland Jepang dengan konsep Cinderella Wedding. Pernikahan dengan biaya yang tidak sedikit tersebut diperkirakan harus merogoh kocek hingga miliaran rupiah pada saat itu. Dan kini disebut-sebut menjadi pernikahan paling tergagal dalam sebuah sejarah. Karena dikabarkan pernikahan tersebut menggunakan uang hasil korupsi yang dilakukannya. Lantas, seperti apa Sandra Dewi mengungkapkan keyakinannya untuk memutuskan menikah dengan Harvey Mois pada saat itu? Karena aku kan mikir pengen nikah seumur hidup sekali. Aku masih timur banget lah orangnya ya, pengen nikah seumur hidup sekali, pengen jadi istri yang baik, pengen punya anak-anak yang bisa membanggakan orang tuanya, pengen punya anak yang sama kayak sosok pasangan aku gitu kan. Kalau pasangan aku baik pasti anak-anaknya juga baik. Aku pengen jadi ibu yang baik aja, pengen punya anak-anak yang baik juga. Jadi harus siap mental dan mempersiapkan diri untuk jadi seorang istri dan ibu yang baik gitu. Nggak cuma nikah jadi istri atau ibu yang nggak di-plan semuanya gitu. Sebenarnya kalau dibilang pengusaha, ya harus pengusaha karena ya harus berusaha dong. Masa nggak ada pekerjaan? Masa aku pacaran sama pengangguran? Gimana dong gitu. Aku nggak ngerti maksud pengusaha ini gimana ya. Cuma menurut aku pacaran ya harus sama orang yang punya pekerjaan. Kalau misalnya aku pacaran sama orang yang punya pekerjaan, nanti diomongin lagi, ih kamu kerja keras kok cowoknya nggak punya pekerjaan, pasti diomongin lagi. Kebetulan dapat pacar ya cakep juga gitu ya. Jadi kalau cowok-cowok cakep ini ya menurut aku sih mereka nggak mungkin bertingkah laku seperti yang mungkin kayak kebanyakan gitu ya. Yang suka sama mereka banyak loh gitu kan. Jadi pacaran ya biasa aja gitu. Ya ulang tahun dikasih kado, tapi kalau nggak ulang tahun nggak dikasih kado gitu. Cuma memang ada surprise gitu apa-apa. Misalnya barang yang aku mau apa dibeliin gitu. Makanan selalu gitu. Aku nggak pernah sampai sekarang belum pernah dapet pacar yang selalu ngasih apa-apa, enggak sih gitu ya. Kalau ulang tahun ya beda ya, atau Valentine ya beda dikasih apa, iya dikasih iya kalau ada event-eventnya. Cuman kalau hidup ya nafkah sendiri gitu. Nggak ada yang sempurna sih, hidup tuh nggak ada yang sempurna. Aku selalu menekankan dengan teman-temanku kayak cowok tuh nggak ada yang sempurna, hidup nggak ada yang sempurna. Tapi sebenarnya yang bikin sempurna itu adalah kita sendiri gitu. Misalnya punya pacar yang seperti ini, bisa nggak terima gitu. Kalau misalnya bisa terima ya udah hubungan kita jadi sempurna karena kita bisa terima semua kekurangannya dia. Nggak ada yang sempurna. Kalau mau sempurna pacaran sama malaikat, iya nggak sih? Sejak awal, Sandra Dewi begitu terpesona pada sosok pria yang dikagumi dan juga dipujanya. Ketika itu, Sandra Dewi pun bahkan mengungkapkan bahwa pilihannya untuk menikah dengan Harvey Mois pun tidak keliru.
Karena menurut Sandra Dewi, hanya Harvela yang mampu menaklukkan hatinya dengan segala kompleksitas sifat dan juga karakternya. Di antaranya adalah Sukamudian. Lebih dari itu, Sandra Dewi pun juga begitu terpukau dengan cara Harvey ketika memecahkan masalah. Sosok dan karakter Harvela yang dikaguminya, termasuk pula soal kelebihan dan juga kekurangannya. Oke, kenapa saya memilih Harvey? Karena memang saya adore dia. Saya hanya bisa jatuh cinta sama orang yang bisa bikin saya adore dia. Saya banyak ketemu orang, tapi saya hanya bisa jatuh cinta sama laki-laki yang berkarakter baik menurut saya. Saya selalu adore, saya selalu kagum sama gini, kita 3 tahun pacaran, susah senang sama-sama, menghadapi semua masalah sama-sama. Saya selalu adore cara dia untuk menyelesaikan masalah. Saya selalu adore cara dia untuk menghadapi saya. Menaklukkan hati aku. Nggak ada cara dia. Kalau dikasih tahu rahasianya ntar ada yang mencoba-coba. Rahasia. Nggak. Jadi Harvey tidak pernah merayu saya. Dia juga tidak pernah gombalin saya. Yang ada setiap hari saya gombalin dia. Saya tiap hari bilang, aduh sayang kamu ganteng banget, kamu baik banget. Dia mah enggak. Jadi memang dia orangnya cuek sekali, plain banget, santai banget. Jadi yang gombal itu saya. Jadi sebenarnya saya yang gombalin dia, bukan dia yang gombalin saya. Jadi dia menaklukkan hati saya dengan menjadi dirinya sendiri. Gitu. Oh gitu. Bukan cuek ya? Enggak, kamu memang apa adanya dia ya, memang cuek. Jadi memang saya naksir sama dia, tertarik sama dia karena memang dia apa adanya. Sementara itu, tindak korupsi yang merugikan negara dengan nilai fantastis tersebut seperti diketahui cukup mendapatkan perhatian luar biasa. Salah satunya adalah dari Rieke Diah Pitaloka, seorang selebriti yang kini bergelut di DPR RI khususnya Komisi 6. Lalu, seperti apakah tanggapan Rieke? Benarkah Rieke juga berharap Kejagung dapat menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers channel Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Sebagai selebriti yang juga bernaung di DPR RI khususnya Komisi 6, Rieke Diah Pitaloka juga mengaku jika ia memberikan perhatian lebih terhadap kasus korupsi yang sudah merugikan negara sebesar 271 triliun rupiah tersebut. Karena menurutnya, permasalahan yang terjadi pada saat ini pun masih dalam ruang lingkupnya yang membidangi bidang perdagangan, koperasi UMKM, BUMN, investasi, dan standarisasi nasional. Rieke Diah Pitaloka pun mengatakan bahwa dirinya sebagai anggota dewan akan terus memantau kasus mega skandal korupsi yang dilakukan oleh suami Sandra Dewi tersebut. Namun, kasus korupsi ini pun tidak hanya ditimpakan ke satu orang saja, karena memang kebetulan adalah suami dari seorang public figure. Saya nggak mantau, karena buat saya ini bukan tentang satu orang ya. Jangan karena kebetulan dia public figure jadi seolah-olah semua kesalahan ditimpakan ke dia, itu juga nggak fair. Tetapi saya bicara dalam ranah pekerjaan saya selalu mengatakan kalau sedang menghadapi kasus seperti ini, pertama adalah indikasi belum tersangka tapi sudah ada indikasi kuat, harus ada pencekalan semuanya, semua yang terlibat baik di pihak swastanya, dan jangan hanya pihak swastanya tapi juga pihak dari perusahaan negaranya, beberapa sudah ditetapkan. Tapi saya kira akan ada gerbong panjang ya, dan juga di kementerian, bukan hanya di BUMN-nya, harus sampai sejauh itu, karena tidak mungkin kalau tidak ada backing ya,
dengan jumlah yang fantastis seperti itu. Dan pencekalan itu bukan hanya bagi si oknum yang terindikasi kuat terlibat, tetapi juga dengan keluarganya. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Jelang 3 juta subscribers, channel Intens Investigasi.